Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Rencana aku juga mau, rencananya loh, jika Allah menghendaki, jika Allah mengijabai, jika Allah ridho. Rencananya dari detik ini mulai siang ini nanti sampai malam, sampai pagi, sampai siang lagi coba. Saya mampu nggak di depan kamera selama itu? Kemarin saya ngitung 18 jam, 18 mulai jam. jam 10 sampai jam 4 pagi. 10 pagi sampai jam 4 pagi. Belum rekor saya. Saya kalau sudah mencapai 24 jam saya baru tanda tangan rekor. Iya. Tanda tangan di sertifikat saya sendiri maksudnya, tanpa muri, nggak usah. Saya nggak perlu diakui oleh muri saya. Perlu diakui diriku sendiri aja udah. Saya ingin cerita kesamaan pewayangan dengan Al-Quran. Itu kebetulan ya. Tapi betul sendiri maknanya benar. Betul aja artinya benar. Nggih. Apa-apa, lanjutkan. Nggih. Disuruh maem. Kayak cotengi lho, kon suruh maem padahal kayak Arab pula saking Baru mulai. apikane my mother. Iya. Jadi di Al-Quran itu di cerita pewayangan itu ada seorang tokoh pewayangan yang jahat. Dia dari alam dimensi jin, namanya Kerdowahono kalau dalam pewayangan. Kerdowahono. Dari namanya sudah. Iya, ngeri. dia jin yang warnanya hijau semuanya pakaiannya. Dia ada sayapnya. Dia naik ke langit. Ketemu Betara Indra. Indra dipukul kalah. Saya mikir, Indra kok kalah? Padahal Indra Prasta itu kan kuat. Iya. Habis itu nemui Betara Guru. Intinya jin itu meminta agar aku bisa ketemu dengan Dewa Wisnu, Betara Wisnu. Ada apa di balik itu? Ternyata si jinnya itu turun lagi untuk mencari guru sejati. Nah, gurunya jinnya itu adalah Betara Wisnu, yang mana di Bali itu diabadikan menjadi Garuda Wisnu Kencana, dan di Indonesia menjadi lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Iya. 5 ada 5 sila. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang jin atau setan itu naik ke langit untuk mencuri dengar, mencuri informasi. Nah, setelah dapat informasi itu turun, dia dikasihkan kepada dukun. Akhirnya dukun itu dalam menerawang tembus. Kenapa? Karena berkolaborasi dengan setan atau jin. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, ahli wirid. Jadi ada orang yang senang wiridan tertentu, akhirnya kodamnya yang membisiki ahli wirid tersebut, akhirnya ketika nerawang dia tembus. Ada dari jin, ada yang ahli kodam. Kalau aulia, para wali itu dikasih informasi oleh para leluhurnya. Misalnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu kalau bicara hati-hati sekali karena takut salah. Nah, dia kalau menerawang Sunan Ampel itu belajarnya dengan leluhur atau wali yang lebih tinggi. Nah, gurunya Sunan Ampel itu Jumadil Kubro, guru spiritual yang tidak terlihat mata. Iya. Nah, tapi Sunan Ampel itu tidak memperlihatkan ketika dia nerawang. Kenapa? Dia sudah sibuk di fikih. Jadi Sunan Ampel itu kalau di dalam kisah itu hampir seperti Imam Syafi'i, sibuk di dalam fikih. Fokus. Karena apa? Karena Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu santrinya kan 300-an. Iya. Ketika ada yang mau nyantri, jangan dulu. Nanti kalau udah ada lulus ke sini, kalau kamu mau mondok nggak sabar ke Sunan Ampel aja. Jangan di saya sudah penuh kamarnya gitu. Itu kalau sekarang kayak Habib Umar Al-Hafiz di Tarim Hadramaut, gurunya Habib Munzir.
Di Sunan Ampel santrinya banyak itu gara-gara Sunan Gresik. Gara-gara Sunan Gresik Dilempar. dilempar karena apa? Sunan Gresik khawatir kelak akan ditanggung pertanggungjawabannya semakin banyak. Santrinya banyak itu semakin pertanggungjawabannya banyak. Karena setiap santri ada tanggung jawabnya. Jadi jangan bangga punya santri banyak. Karena apa? Sunan Gresik aja nggak mau lebih dari 300. Sunan Ampel banyak banget. Karena apa? Sunan Ampel nggak mau, gimana wong ketemu Sunan Gresik lebih tua. Dia nek ketemu Sunan Gresik itu bonelek kok. Jadi Sunan Ampel ketemu Sunan Gresik lek, lebih tua. Iya. Nah, ada apa hubungannya dengan spiritual yang tembus, ada yang tidak dan lain sebagainya? Karena yang namanya orang jika ingin sesuatu Allah mengijabahkan. Jadi kalau tingkatan Nabi namanya wahyu, kalau tingkatan wali namanya ilham, kalau tingkatan kayak kita itu namanya hidayah. Kalau kita bingung, istikharah. Salat istikharah nanti setelah sholat istikharah nanti ada jawaban. Dilatih tiap hari kita akan mendapat hidayah. Karena apa? Hidayah itu akan sampai kepada orang yang Allah kehendaki. Itu terserah kok. Hidayah itu tidak harus yang berilmu tinggi ya. Berilmu tinggi, tidak harus yang kaya, tidak harus yang jamaahnya banyak. Bisa aja anak tukang deres oleh hidayah. Karena apa? Dia mencari. Iya. Nah, dukun sakti bisa oleh yang namanya informasi yang tak kasat mata itu kok bisa update. Kenapa? Karena dari langit. Sekarang misalnya Sunan Ampel dapat informasi dari Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dapat informasi dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir dekatnya sama Nabi Muhammad. Iya. Sekarang dukun-dukun itu kalau menerawang kok tembus, kenapa? Kan dukun dibagi menjadi dua. Dukun yang versi dari jin, dukun yang versi dari ahli wirid. Jadi dia bacaannya pecisan, sarungan, tapi ada orang di daerah Magelang namanya wong tuwa. Wis sowan sik nang wong tuwa golek dino. Jadi golek dino. Ternyata di pewayangan ada, di Al-Qur'an ada. Aku heran. Berarti kan pewayangan itu nggak main-main. Iya. Karena wayang sendiri diambil dari Sunan Kalijaga, sedangkan Sunan Kalijaga belajar dari Raden Patah. Raden Patah dikasih informasi tentang kisah-kisah pewayangan itu dari Puntadewa. Berarti kan itu kisah nyata. Di Al-Qur'an dijelaskan kisah tersebut di surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbiukum ala man tazallu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada setan-setan atau jin itu turun. Jadi dari langit turun atau dari bawah naik mencuri dengar turun. 222, mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Jin-jin yang kafir itu atau setan-setan yang turun kepada orang yang pendusta, mencok ngapusi atau orang yang berani melanggar norma agama. 223, mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Jelas lah itu, mencuri dengar. Nanti ini jutulan filmnya nanti ada di surat jin juga. Nanti akan dipanah dengan api. Jadi ini petir. Kapan kita bahas tentang petir. Siap. Atau kalau perlu habis ini videonya bikin judul ya, petir di sisi gaib. Nah, jelas bahwa antara Al-Qur'an, pewayangan, dan film Keras Sakti ada kesamaannya. Bahkan Thor itu juga malaikat tuh, berwujud manusia, ngerewangi Captain America. Nah, Thor itu kan kalau di pewayangan itu lebih ke Puntadewa, pakai gada loh. Iya. Kalau Superman itu kan kayak Gatot Kaca. Wonder Woman itu Sri Kandi.
Wonder Woman itu Sri Kandi. Jadi memang ada yang disambungkan nyambung, ada yang tidak. Tapi kalau disambungkan agak-agak jauh tetap ada, walaupun tipis dan kecil. Jadi memang benar bahwa film Keras Sakti itu menceritakan tentang langit dan bumi. Itu kan zamannya Siddhartha Gautama, Buddha Rulai, Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin itu seorang bidadari, tapi ditugaskan untuk menyampaikan kasih sayang di zamannya Siddhartha Gautama. Padahal Biksu Tong itu termasuk nabi itu. Biksu Tong itu termasuk nabi. Biksu Tong itu nabi. Jadi nabi itu kan yang wajib diketahui 25. Yang tidak itu ada 40.000. Banyak banget. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, bahwa Al-Quran, pewayangan dengan film Keras Sakti dan film-film yang hubungannya dengan langit dan bumi itu ada hubungannya. Dan itu memang jelas. Itu aja, kurang lebihnya. Salam Farscape.